Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagimulah Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Dimanapun suara kami didengar, teguhkanlah firman-Mu, berkatilah Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah Tuhan tempat perlindungan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita tetap memiliki pengharapan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 46, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-12. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan baca lebih awal ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamut, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Tuhan tempat perlindungan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan Mazmur artinya pujian. Kalau kita suka membaca Mazmur, Mazmur itu ada 150 pasal. Andai kata kita baca pagi 3 pasal, malam 2 pasal, sebulan selesai. Tapi sampai kapanpun tidak pernah selesai kalau kita tidak ada kemauan. Sebagai pelayan Tuhan, kami mendorong Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, sesudah kita percaya Yesus, mari bacalah Alkitab secara teratur. Bacalah firman. Kalau itu kita lakukan, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Iman kita akan terurus dan kita akan mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Nah, malam hari ini kita akan menggali dari Mazmur 46 ini tentang Tuhan tempat perlindungan. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan. Di rumah takut, keluar takut, bekerja takut, sekolah takut.
percaya atau tidak, kalau hal itu terus berlarut-larut, iblis akan diuntungkan. Nah, kami berdoa biar kebenaran ini memberikan iman buat kita, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup untuk melindungi kita. Alkitab katakan dengan jelas, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada 7 kali Tuhan Yesus bicara. Salah satu ucapan yang populer, sudah selesai. Apa artinya? Penebusannya sempurna atas kita. Dia mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kami mau mengajak kita, berdirilah di atas kemenangan yang Yesus lakukan, bukan di atas perasaan, bukan di atas intimidasi, tapi kita berdiri teguh di atas kebenaran akan firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya, bukan berarti tidak ada masalah, tapi kita bisa kuat menjalaninya, bahkan menjadi kesaksian, dan kita akan keluar menjadi pemenang. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan dari Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, tentang tema kita, Tuhan tempat perlindungan. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Coba kita lihat, kami baca ulang. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Apa arti ayat 1 sampai ayat yang ke-3 ini? Jadikan Tuhan kebutuhan kita. Jadikan Tuhan jadi kebutuhan kita. Apa artinya? Jadikan Tuhan jadi kebutuhan kita. Jangan jadi Kristen kepepet. Jangan jadi Kristen kejepit. Banyak kali kita Kristennya kejepit, kepepet. Kalau sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, baru berpikir, yuk datang kepada Tuhan. Selalu Tuhan kita tempatkan pada tempat terakhir. Seharusnya Dia jadi Tuhan, penguasa tunggal satu-satunya yang mengatur kehidupan kita. Seharusnya kita sadar di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau ajak kita, kalau selama ini kita jadikan Tuhan cuma pelengkap, tapi sekarang dan seterusnya jadikan Dia jadi kebutuhan dalam hidup kita. Kalau itu kita lakukan, kami mau katakan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi saudara akan menjadi kesaksian pada waktu menjadi masalah, karena sikap kita jadi berbeda. Percaya atau tidak, hidup kita ini seperti akuarium. Apa artinya? Diperhatikan orang. Dunia selalu menuntut, teman-teman kita selalu menuntut hidup kita di atas rata-rata. Khususnya bagi kita yang percaya Yesus. Sebenarnya itu satu tantangan bagi kita. Dan seharusnya itu challenge untuk saudara dan saya menghidupi akan firman. Seharusnya itu bukan jadi beban. Dan kami memberikan kebenaran ini supaya setiap kita bertekad mulai hari ini, malam ini, khususnya pada saat kita mendengarkan siaran ini, ayo ambillah keputusan. Jadikan Tuhan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Sadarlah, tangan kita kecil, tangan Tuhan besar. Dengan kekuatan kita, kita dapat sedikit. Tapi dengan mengandalkan Dia, saudara dan saya akan lihat bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang kedua, mari kita lihat ayat 4 sampai ayat 8. Dikatakan demikian, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya,
kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, ya, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Luar biasa ayat ini. Tuhan tempat perlindungan. Kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-8, yang Tuhan mau dari kita, selain kita menjadikan dia jadi kebutuhan, yang kedua, bersyukur. Jadilah orang yang tahu bersyukur. Percaya atau tidak, bagi kita yang percaya Yesus, tidak ada perkara yang terjadi secara kebetulan. Haleluya. Tidak ada yang kebetulan. Alkitab katakan rambut kita jatuh satu saja Tuhan tahu. Haleluya. Burung pipit tidak akan pernah jatuh ke tangan pemikat tanpa seizin daripada Tuhan. Dan yang pasti hidup kita lebih berharga daripada burung-burung itu. Haleluya. Percaya atau tidak, Alkitab katakan, ya, kita diukir di telapak tangannya, bahkan dia daulat kita. Ya, dia katakan kita menjadi biji matanya. Apa yang saya mau katakan, kita itu sangat-sangat berharga dalam pemandangan Tuhan. Tapi karena kita tidak tahu siapa diri kita, karena kita melihatnya dari sudut pandang dunia, akhirnya kita terpuruk. Hari-hari ini kami mau katakan, bersyukur. Bersyukur. Tidak ada yang kebetulan. Jalani bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau ini yang kita lakukan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Apa artinya bersyukur? Pak sedikit ada 3 arti bersyukur. Pertama, bersyukur berarti mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Yang kedua, bersyukur ya memposisikan diri kita pada tempat yang benar. Apa artinya tempat yang benar? Memposisikan diri kita di pihak Tuhan. Dan yang ketiga, bersyukur artinya no komplain. Hari-hari ini kerja orang cuma komplain saja. Ya. Dulu suka bilang gak ada waktu baca Alkitab. Sekarang banyak waktu gak baca juga. Dulu bilang gak ada waktu untuk istri, gak ada waktu untuk anak, karena bekerja. Sekarang banyak waktu di rumah, toh gak kasih waktu juga. Ya, komunikasi ya tetap aja tidak lancar. Masing-masing sibuk pegang HP. Haleluya. Jadi yang kami mau katakan, ayo bersyukur. Mengakui apa yang Tuhan buat itu baik. Memposisikan diri pada tempat yang benar. Yaitu posisikan dirimu di pihak Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap posisikan dirimu di pihak Tuhan. Haleluya. Karena kita ikut Tuhan bukan karena kita ingin diberkati, bukan karena dia bisa menolong, bukan, tapi karena dia Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu ya bagi kita yang percaya Yesus, tetaplah memposisikan diri kita di pihak Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Itu menunjukkan saudara mengasihi Tuhan. Nah, jadi jelas tidak ada yang kebetulan. Apakah COVID kebetulan? Tidak. Ya. Percaya atau tidak, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang percaya itu merupakan ujian iman.
Haleluya, itu merupakan ujian iman. Dan Alkitab katakan Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu melebihi kekuatan kita, sadar atau tidak. Keadaan ini dipakai untuk mengayak iman kita. Sebenarnya sejauh mana ya iman kita, pengiringan kita, motivasi kita dalam mengikuti Dia. Haleluya. Seharusnya kesempatan yang ada kita pakai mengoreksi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Haleluya. Oleh karena itu kami mau ajak kita. Mari Tuhan tempat perlindungan. Pertama, jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Jadikan Dia jadi kebutuhan pribadi, jadikan Dia kebutuhan keluarga kita. Bangun mesbah. Pagi-pagi sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Baca firman-Nya. Dengar apa yang dikatakannya. Dan lakukan itu. Kita akan melangkah dalam kepastian. Yang kedua, bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur. Bersyukur dari perkataan, bersyukur dari sikap kita, bersyukur dari perbuatan kita. Bersyukur. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan, saudara akan menjadi kesaksian. Kita akan menjadi kesaksian. Umat Tuhan akan menjadi kesaksian. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan tempat perlindungan. Mari kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan tempat perlindungan. Pertama, jadikan Dia kebutuhan. Yang kedua, bersyukur karena tidak ada yang kebetulan. Yang ketiga, terus berharap pada Tuhan. Saya suka lagu lama. Ya, judul lagu itu atau syair lagu itu, pengharapanku hanya Yesus saja. Saya sangat suka lagu itu. Pengharapanku hanya Yesus saja. Secara pribadi, ya saya senang sekali dan bahkan ya sering sekali, baik sendiri maupun bersama-sama dengan keluarga menyanyikan lagu ini. Kami mau katakan, ya terus berharap pada Tuhan. Berharap manusia kita kecewa. Ya, karena pamrih. Percaya atau tidak, tinggal tunggu waktu, kita akan kecewa. Lagi juga manusia terbatas. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia tetap sama. Kuasanya, kasihnya, janjinya. Dan Dia tidak pernah berubah. Karena itu, perbaiki iman kita. Kalau kita selama ini mengandalkan manusia, ya, tapi sekarang firman Tuhan mengajarkan supaya kita berharap pada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kesulitan bisa saja ada, tapi saudara tidak akan terpuruk. Bahkan kesulitan yang diizinkan Tuhan menjadi ujian iman untuk kita semakin bertumbuh dan maju, sehingga kita boleh berkata, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini tentang Tuhan tempat perlindungan. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada
untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kita mau menantang Sobat Prestasi dan Bisa Bible TV yang belum pernah mengundang Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau membantu saudara, asalkan saudara sungguh-sungguh mau mengikuti doa kami, anugerahnya tersedia bagi kita. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan punya beban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama, letakkan tanganmu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman-Mu. Saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau bertobat malam hari ini. Ampunilah saya, ampunilah dosa-dosa saya. Terimalah hidup saya. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau ginjalmu yang sakit, taruh 1, angkat 1 tanganmu ke atas. Kalau jantungmu, taruh 1, angkat ke atas. Yang kedua, kalau engkau punya beban, ya taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit dalam tubuh kami, karena Yesus sudah bayar kami lunas. Kami menerima apa yang Yesus katakan, oleh bilu-bilunya kami sudah disembuhkan. Karena itu kami berdoa sebagai hamba Tuhan, dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, sembuhlah. Tuhan, aku berdoa juga bagi mereka yang meletakkan tangan mereka di dada mereka karena banyak pergumulan, ada banyak beban. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku mengorakkan semua beban pergumulan ya yang ada. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Aku berdoa awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya, dan Tuhan membuat mata air yang baru buat hidupmu, rumah tanggamu, dan usahamu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan lakukan. Perkara besar ya akan terjadi. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Curahkanlah hujan pertobatan, pulihkanlah negeri kami, sembuhkanlah orang-orang sakit corona, biarlah yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Bebaskan negeri kami ya Tuhan dari sakit penyakit virus corona. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, Engkau berkuasa. Kami berdoa ya untuk Panorama MGK, Kau berkati naik bukan turun. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berkati Sobat Prestasi dan Bisa Bible TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, di rumah, di LP, dimanapun mereka saat melihat acara ini. Limpah rahmat anugerah Tuhan turun dalam nama Yesus. Haleluya, amin.